Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adira Aulia Minerva dengan NIM 2301050290. Saya merupakan mahasiswa semester awal di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Sejarah dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial. Apa sih sejarah itu? Nah, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun, dibaca syajarah, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Ada juga pengertian dalam bahasa Inggris loh. Pada pengertian bersejarah dalam bahasa Inggris, yakni dari kata history yang bersumber dari bahasa Yunani kuno, historia, dibaca historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata historia ini diartikan sebagai pentelaan mengenai gejala-gejala atau terutama hal ihwal manusia dalam urutan kronologis. Sunal dan Haas pada tahun 1993 menyebutnya history is a chronological study that interprets and gives meaning to events and applies systematic methods to discover the truth. Dan Carr pada tahun 1982 menyatakan bahwa history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Selanjutnya ada peranan sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Pengertian pada masyarakat manusia dan masa lampau sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Sebab kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia dalam pengertian di sini bukanlah merupakan suatu peristiwa sejarah. Sebaliknya, juga peristiwa yang terjadi pada umat manusia namun terjadi pada sekarang bukan pula peristiwa sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu merupakan pengetahuan sistematis tentang peristiwa atau kejadian masa lampau yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat. Sejarah menggunakan metode ilmiah untuk meneliti dan menyelidiki sumber-sumber sejarah dan mendapatkan kebenaran. Sejarah memiliki kegunaan intrinsik dan ekstrinsik bagi siapa saja yang mempelajarinya, seperti pengembangan moral, penalaran, dan keterampilan lunak. Ketiga, sejarah sebagai cerita. Sejarah itu pada hakikatnya merupakan hasil rekonstruksi sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Dengan demikian, di dalamnya terdapat pula penafsiran sejarawan terhadap makna suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa buku-buku sejarah yang kita baca, baik buku pelajaran di sekolah, karya ilmiah di perguruan tinggi, maupun buku-buku sejarah lainnya, pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk konkret sejarah sebagai cerita. Keempat, sejarah sebagai seni. Dihubungkan dengan cara rekonstruksi dan penulisan sejarah itu sendiri, sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, gaya bahasa dalam menulis sejarah. Selama proses penelitian, sejarawan memerlukan ilham, ide, atau intuisi untuk menentukan setiap langkah, memilih suatu penjelasan dan apa yang harus dikerjakan.
Selanjutnya ada kedudukan sejarah. Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Oleh karena itu, pendidikan sejarah khususnya di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, pendidikan sejarah termasuk pendidikan ilmu sosial, bukan pendidikan bahasa dan sastra, karena fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial atau pengaruh timbal balik antara kehidupan aspek sosial yang berkaitan satu sama lainnya, beserta perubahan-perubahan sosial. Seni atau art, sejarah digolongkan dalam sastra. Ismaun pada tahun 1993 mengatakan sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora, terutama karena dalam sejarah memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam tahap historiografi dan eksplanasinya, sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan. Kemudian ada kegunaan sejarah. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan atau kearifan-kearifan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam ungkapan John Seeley yang mempertautkan masa lampau dengan sekarang dalam pemaunya. We study history so that we may wise before the ever. Oleh karena itu, penting pula ungkapan-ungkapan seperti belajarlah dari sejarah atau sejarah mengajarkan kepada kita. Kedua, fungsi inspiratif. Artinya, dalam mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham. Sebagai contoh, melalui belajar sejarah perjuangan bangsa, kita dapat terilhami untuk meniru dan bila perlu menciptakan peristiwa serupa yang lebih besar lagi, dan paling tidak dengan belajar sejarah dapat memperkuat spirit dan moral. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu bahwa dengan belajar sejarah dapat menjadi berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan sebagainya. Dan fungsi keempat yang terakhir, fungsi rekreasi. Artinya, dengan belajar sejarah, itu dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian pembaca, apakah itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. Selanjutnya ada fakta sejarah. Fakta sejarah mempunyai sifat dan dibagi dalam kategori. Yang pertama, fakta keras atau hard fact, yaitu fakta-fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar yang tidak lagi diperdebatkan. Kedua, fakta lunak atau fakta mentah yang disebut dengan cold fact atau fakta dingin, karena masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Ketiga, inferensi merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dan yang terakhir, opini. Mirip dengan inferensi, tetapi opini ini lebih bersifat pendapat pribadi atau perorangan. Selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah: yang pertama, waktu; kedua, dokumen; ketiga, alur peristiwa; keempat, kronologi; kelima, peta; keenam, tahap-tahap peradaban; ketujuh, ruang; kedelapan, evolusi; dan kesembilan, revolusi. Sedangkan konsep utama dalam sejarah yaitu perubahan, waktu, dan kontinuitas. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang konsep dasar sejarah pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.